Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Senang bisa sekali lagi menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melalui refleksi malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jati diri kita adalah sesuatu yang jalin-menjalin. Tiba-tiba sudah jadi seperti sekarang. Jati diri kita jalin-menjalin antara masa lalu kita dengan masa kini dan tentu dengan harapan di masa depan. Masa identitas kita, jati diri kita jalin-menjalin antara apa yang menjadi keinginan diri kita sendiri, cita-cita diri kita sendiri, juga dengan apa yang ada di sekitar kita. Tentang pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita, berkenaan dengan nilai-nilai yang hidup di antara kita, di masyarakat kita, di keluarga kita, di komunitas kita. Begitulah kita. Kita tidak bisa kemudian dipisahkan dari semua itu. Diri kita, jati diri yang sekarang ini ada, kita saat ini terbentuk melalui sebuah proses yang jalin-menjalin, yang kadang rumit untuk kita bisa paparkan secara jelas, sampai akhirnya kemudian menjadi seperti ini. Yang seperti ini pun belum tentu akan bisa bertahan. Kita akan terus berproses selama masih ada hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita berproses ya, melalui berbagai peristiwa dan menjadi dan terus menjadi. Pribadi kita itu tidak akan pernah selesai, jati diri kita ini tidak selesai sampai pada akhirnya nanti titik akhir kehidupan kita, disitulah jati diri, identitas kita menjadi selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu setiap kita punya harapan bahwa diri kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang kreatif, pribadi yang bisa berhadapan dengan konteksnya, apapun dimanapun dia berada. Demikian juga harapan kita kepada anak, kepada cucu, kita berharap mereka juga dibentuk untuk menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang punya mental baja, yang siap berhadapan dengan konteksnya, bahkan terus mempertahankan hal-hal baik yang sudah ada. Itu juga harapan kita. Dan banyak harapan itu menjadi harapan yang kemudian tinggal diam untuk kita. Sayangnya ya, dalam konteks ini seringkali harapan-harapan itu justru kita percayakan seutuhnya pada pihak-pihak lain di luar diri kita. Anak-anak kita percayakan kepada guru-guru dan di sekolah. Itu baik. Tetapi tentu saja hanya sekolah tidak bisa. Pendidikan tentang keimanan kita serahkan kepada gereja, lembaga agama. Itu baik. Tetapi tidak bisa tentu saja mengcover itu semua. Ada hal-hal yang kemudian kalau kita serahkan kepada lembaga-lembaga ini, ada hal-hal yang tidak bisa terhubung, ada hal-hal yang kemudian menjadi hilang, ada hal-hal yang kemudian tidak hidup. Alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menyampaikan, meneruskan iman ini, menanamkan iman ini, dan membentuk pribadi mereka sebagaimana keimanan itu dengan sebuah proses yang seperti disampaikan di dalam Alkitab, di dalam kitab Ulangan ya. Di Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan ayat 9 saya bacakan demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan
membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan harusnya itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan ini mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang sesuatu yang luar biasa di situ. Ceritakanlah, sampaikanlah dengan bercerita. Terus cerita, bercerita adalah sesuatu yang sangat baik dalam konteks kita saat ini untuk meneruskan banyak hal tentang nilai, tentang iman, tentang keyakinan, tentang sesuatu yang memiliki pesan-pesan moral, pesan-pesan penting untuk membangun kepribadian orang. Bercerita adalah sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan dan sangat efisien. Bercerita itu membawa orang untuk bisa menemukan hal-hal yang tidak ada pada masa ini, tetapi sudah terjadi di masa lalu. Bercerita itu membawa masa lalu ke masa kini untuk menyampaikan pesan-pesan penting dari masa lalu yang mengajarkan hikmat-hikmat yang tidak ada di saat ini, yang tetapi sudah terjadi di masa lalu melalui sebuah pengalaman yang nyata kepada generasi yang saat ini, sehingga mereka bisa belajar untuk memahami, mengerti, dan kemudian dari situ mereka mengambil hikmat itu menjadi bagian dari nilai kehidupan mereka, pengetahuan untuk mereka yang pada akhirnya juga menjadi referensi ketika mereka berhadapan nantinya dengan konteksnya, dengan kenyataan di kehidupan kesehariannya di saat ini gitu. Apa yang terjadi di masa lalu sebagai sesuatu yang kemudian diceritakan akan memberikan kepada generasi pada saat ini menjadi sebuah cerita hikmat yang pada akhirnya bisa menjadi bahan-bahan pertimbangan referensi dalam menghadapi hari ini. Mungkin beda konteksnya, mungkin dan tentu saja beda situasinya. Tetapi hikmat di balik peristiwa-peristiwa itu sangat mungkin tetap menjadi hidup dan relevan di dalam konteks apapun, di dalam konteks kehidupan siapapun, dulu, sekarang, atau besok. Ya, ini yang penting. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman kita, iman Kristen ini, kita peroleh dari mana? Dari orang tua kita, dari pendahulu kita. Apa yang kita dapati sekarang ini adalah dari sebuah kejadian di masa lalu yang kemudian diteruskan dengan bercerita, yang diteruskan dengan menceritakan apa yang menjadi pesan dan pokok iman itu dalam konteks pengalaman mereka yang kemudian dibawa ke tempat kita, konteks kita saat ini, dan yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita fahami, kita coba telaah untuk kita kemudian mengerti dan menangkap apa sih sebenarnya yang menjadi pesan penting dari cerita itu. Bercerita menjadi sesuatu yang membawa masa lalu dekat dengan kita, membawa hikmat di masa lalu menjadi hadir di saat ini, dan menjadi sesuatu yang juga memberi kita hikmat baru untuk memperkaya kita menghadapi konteks kita. Bercerita. Dan ini ya di sela-sela di masa sekarang ini, kayaknya mulai agak berkurang. Banyak berkurang karena apa?
Karena ya banyak orang sibuk dengan tugas dan tanggung jawab serta pekerjaannya. Sehingga waktu dan kesempatan mereka habis untuk hal-hal itu. Bercerita juga tidak menjadi sesuatu yang sekarang ini sering dilakukan. Karena bercerita ini juga sudah sulit untuk dilakukan karena perjumpaannya yang menjadi begitu jarang. Perjumpaan hanya terjadi pada waktu-waktu sesaat saja yang sering kali justru ya. Kemudian orang disibukkan dengan yang lain-lain, jadi jadwal mereka masing-masing berbeda sehingga sulit untuk kemudian bisa duduk bersama lalu menyampaikan cerita ini dan sebaliknya mendengarkan cerita ini, menelaah cerita ini, kemudian mendapatkan hikmat dari cerita ini. Orang sudah terlalu sibuk. Padahal kalau kita kembali kepada bercerita apalagi dalam konteks keluarga, ini menimbulkan banyak hal yang positif. Kenapa? Selain yang sudah saya sampaikan di depan tadi, yaitu bahwa apa hikmat, pesan masa lalu bisa kita hadirkan saat ini, kita bisa menjadi diperkaya oleh karena pesan hikmat itu yang berangkat dari pengalaman-pengalaman masa lalu, tetapi pengalaman-pengalaman yang hidup dan dihidupkan karena apa? Karena disampaikan, diceritakan sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman itu sendiri. Hidup. Dan di samping itu, ini juga ada yang hal luar biasa. Bercerita yang kemudian mengambil waktu atau kesempatan bersama di antara sela-sela kesibukan ataupun kemudian beratnya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bercerita itu membuat kita bisa meluangkan ada waktu untuk berbicara, berkomunikasi, untuk kemudian menyampaikan dan sebaliknya mendengarkan dan kemudian merespon balik semuanya. Bercerita membuat kita bisa mengalami interaksi di antara satu dengan yang lain. Kalau dalam hal ini kepada orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan saudara-saudara dan anggota keluarga yang lain. Interaksi ini sesuatu yang penting karena interaksi ini makin mendekatkan satu dengan yang lain. Cerita yang kemudian dihadirkan dalam interaksi seperti itu, sebuah kisah masa lalu, cerita di masa lalu yang dihadirkan dalam interaksi, ini sangat membuat sesuatunya agak menjadi lain, menjadi berbeda. Karena cerita itu menjadi sesuatu yang hidup. Karena nanti masing-masing akan kemudian menyampaikan cerita ini dan menghayati, mengisi dengan segala sesuatu yang dari sudut pandang pengalamannya. Dan itulah yang kemudian sampai kepada yang mendengarkan. Dan sebaliknya yang mendengarkan merespon balik dan menyampaikan bagaimana cerita ini dari sudut pandangnya. Bagaimana cerita ini menginspirasi dia. Bagaimana cerita ini ditafsirkan, pesannya ditangkap oleh dia. Dan kemudian dibagikan kepada yang hadir di situ dalam interaksi itu. Satu cerita bisa menjadi begitu kaya. Karena kemudian ditangkap dan direspon oleh masing-masing dengan pengalamannya dan kemudian diumpan balik, diberikan dalam bentuk umpan balik berdasarkan pengertian pengalamannya, penghayatannya, yang kemudian semakin banyak pesan yang bisa ditangkap, semakin banyak juga pesan yang dibagikan. Begitu kaya cerita itu. Dan itu luar biasa. Karena itu, saya kira tradisi, kebiasaan bercerita dan ceritakanlah ini menjadi sebuah kebiasaan yang layak untuk terus dihidupkan, dipertahankan, dikembangkan bahkan. Bukan hanya untuk lingkup-lingkup kecil kita, tapi untuk lingkup yang lebih besar. Mulai dari sel-sel kecil di keluarga, ya.
mulai di sel-sel kecil kelompok-kelompok iman, ya. Tetapi bagus juga untuk kemudian diteruskan dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Alangkah bagus juga ketika kemudian kita belajar dari Alkitab yang kita baca, bagaimana cerita-cerita masa lalu dituliskan dalam bentuk cerita, kemudian diceritakan di masa kini. Artinya cerita di masa lalu terdokumentasikan secara baik, lalu tersampaikan juga kepada pihak-pihak lain. Bahkan, hebatnya lagi, apa yang cerita-cerita masa lalu terdokumentasikan dan terus dirawat, dipelihara, bahkan dibagikan dari generasi sampai ke generasi berikutnya, bahkan melampaui ribuan tahun untuk sampai kepada kita saat ini. Bukankah ini sesuatu yang sangat baik? Bukankah ini sesuatu yang sangat istimewa untuk terus kita hidupkan di masa depan? Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan punya cerita, baik berangkat dari pengalaman pribadi atau punya cerita dari hasil membaca firman Tuhan, maka sebaiknya cerita itu jangan berhenti pada diri kita sendiri, jangan berhenti pada diri saudara sendiri, tetapi ceritakanlah itu, teruskan itu sebagai cerita ke anak, ke cucu, keluarga, kepada sahabat, kepada semua orang. Jika Anda punya kemampuan untuk mendokumentasikan dalam bentuk tulisan, buatlah itu. Karena itu cerita yang hidup. Iman yang benar adalah iman yang hidup. Iman yang bisa terus hidup di sepanjang masa. Itulah sesuatu yang bisa membantu kita untuk juga meneruskan iman itu kepada generasi berikutnya. Tuliskan itu. Dan media-media sekarang begitu mudah untuk itu. Kita punya media untuk menuliskan itu, mendokumentasikan itu dengan cara kita ketik pakai komputer, kita simpan di file kita, atau kita bagikan melalui akun-akun media sosial kita, atau akun-akun yang memang khusus menjadi bagian untuk menceritakan itu. Dibukukan juga bagus, karena itu akan menjadi sesuatu dokumentasi yang bisa akan diteruskan, yang mungkin dibaca oleh banyak orang. Divideokan dalam bentuk cerita langsung, itu juga lebih hebat lagi, karena dengan begitu orang bisa mendengarkan seraya melihat bagaimana yang punya cerita menceritakan. Dan saya yakin ketika cerita itu memang berangkat dari pengalaman hidup dari orang itu, cerita itu akan begitu mudah untuk disampaikan, karena cerita itu hidup dan benar-benar hidup, dan kehidupannya bisa nyata, terasa melalui bagaimana mimiknya, gerak-geriknya, tutur katanya, pilihan katanya, intonasinya disampaikan. Bagaimana ia menyampaikan itu kepada seluruh pendengar, penontonnya. Karena itu sekali lagi, ini penting, ini baik. Mari kita teruskan. Ceritakanlah ceritamu, ceritakanlah cerita imanmu, ceritakanlah pengalamanmu, hikmatmu yang telah engkau peroleh, dan supaya itu bisa diteruskan untuk terus memperlengkapi, memperkaya generasi-generasi yang berikutnya, memperlengkapi dan memperkaya suamimu, istrimu, sahabat-sahabatmu, anak-anakmu, keluargamu, dan banyak orang yang juga berkenan untuk mendengar, memperhatikan, menonton videomu, sehingga mereka pun dibangun spiritualitasnya, karena pengalaman kita dibagikan, iman yang hidup itu dibagikan. Ceritakanlah itu, dan jangan jemu-jemu, karena cerita itu akan terus hidup dan akan menghidupi orang ketika cerita itu terus bisa diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ingat, cerita kita saat ini itu bisa memberikan dampak pada hidup di masa depan. Sungguh itu bisa berdampak pada hidup masa depan. Seorang anak yang kepadanya kita teruskan cerita kita, dibentuk
oleh cerita itu, oleh pengalaman yang kita bagikan itu menjadi pribadi di masa depan. Dan sangat mungkin cerita itu justru akan membuat dia hikmat, kuat, tahan, banting, dan makin kaya dengan berbagai referensi, sehingga ketika dia berhadapan dengan tantangan dengan berbagai persoalan di konteksnya, ia tidak kesulitan, karena baginya saya sudah punya banyak cerita, saya sudah banyak referensi, saya sudah banyak hikmat di masa lalu yang dibagikan dari mereka yang sudah membagikannya kepadanya, dan sekarang ia boleh memutuskan dengan referensi itu, dan ia boleh menyikapinya dengan sangat bijak, dan itu menentukan harinya di hari depan. Kiranya perenungan kita akan firman Tuhan ini menjadi semakin menyemangati kita untuk terus berbagi dengan bercerita tentang hidup kita, pengalaman kita, iman kita, apa yang sudah diajarkan kepada kita, nilai-nilai yang sudah ditanamkan kepada kita dari yang kita peroleh dari pendahulu kita, dari pengalaman kita, dari Tuhan sendiri di sepanjang hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mempersiapkan juga generasi yang kuat, yang hebat, yang berhikmat, yang luas wawasannya, dan siap menghadapi konteksnya di hari depan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari refleksi ini kita tutup dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang baik, yang telah berkenan untuk menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan Alkitab sebagai sesuatu yang datang dari masa lalu, sebagai cerita dari pengalaman iman di masa lalu yang dicatat dan diceritakan kepada kami sampai di era saat ini. Dan itu juga mendorong kami untuk terus juga mempertahankan bercerita ini untuk generasi-generasi berikutnya. Mampukan Tuhan kami berbagi cerita hidup ini dengan meluangkan waktu, meluangkan segala sesuatunya untuk bisa menceritakan dan meneruskan ini kepada siapapun, kepada anak, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada generasi-generasi berikutnya. Kiranya segala sesuatu yang kami peroleh pun mampu mewarnai dan bahkan membentuk mereka dalam hikmat dan kebaikan yang telah kami peroleh melalui pengalaman hidup, pengajaran iman, dan dari berkat dan rahmat Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu supaya bisa melakukan dalam kehidupan kesehariannya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, refleksi kita malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melanjutkan hasil refleksi kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati saudara sekalian.